Bismillah. Soal. Ma huwal fardul ainiyyu min ilmi dini? Ma apakah huwa dia al fardul aini min ilmi din dari ilmu agama? Jawab. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf ta'allumu qadrin, oleh mempelajari kadar, la yastaghni anhu, yang tidak dapat tidak darinya. Artinya lazim atau wajib dipelajari kadar tersebut minal aqidati, dari aqidah, wat taharati, dan bersuci, wassalati, dan salat, wassiyami, dan puasa, wazzakati, dan zakat, liman, bagi orang, tajibu, yang wajib oleh zakat, alaihi, atasnya man, wal haji, dan haji, alal mustati'i, atas orang yang mampu, wa ma'asil qalbi, dan beberapa maksiat hati, wal yadi, dan tangan, wal aini, dan mata, maksiat tangan dan maksiat mata, wa ghairiha, dan selainnya. Itu di antara beberapa perkara pokok dalam ilmu agama yang mempelajarinya adalah fardhu ain, kewajiban setiap orang. Nah, sehingga tidak semua ilmu dalam agama ini wajib dipelajari oleh setiap orang. Tidak. Tetapi yang wajib dipelajari oleh setiap orang adalah, yaitu disebut dengan ilmu din ad-daruri, ilmu pokok-pokok agama. Fikih misalkan, tidak semua bagiannya wajib dipelajari, tidak. Tetapi yang pokok, misalkan menyangkut cara atau praktik bersuci, sholat, puasa, dan beberapa perkara lainnya, tidak semua bagian dalam ilmu fikih wajib dipelajari, tidak. Akidah misalkan, yang sangat pokok yang wajib dipelajari, tidak semua bagian, apalagi yang sangat rinci di dalamnya, hingga masalah-masalah misalkan yang sangat detail, maka itu tidak wajib. Tetapi yang wajib adalah yang pokok, yang dengan akidah tersebut dia dapat meluruskan dan memahami akidahnya daripada akidah yang benar, akidah Rasulullah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamun, adakah sama orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Makna harfiahnya begitu. Yang dimaksud dengan ayat ini tentu artinya tidak sama.
Yang dimaksud jelas tidak sama. Nah, ini sekaligus ayat Al-Quran ini memberikan penegasan ketinggian derajat orang yang berilmu. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran terkait perintah mempelajari ilmu, yang dimaksud adalah ilmu din, yang dimaksud ilmu agama, tidak mutlak semua ilmu. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Rasulullah, umumnya yang dimaksud adalah ilmu din. Lalu daripada ilmu agama tersebut tidak keseluruhan daripada setiap bagian atau aspek-aspeknya, tetapi yang wajib adalah yang mana? Yang daruriyat ilmi din, yaitu yang pokok daripada ilmu agama tersebut. Al-hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, rawahul Baihaqi. Talabul ilmi, menuntut ilmu, fariidatun, itu wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Yang dimaksud baik laki-laki atau perempuan. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkannya oleh Al-Baihaqi. Dan beberapa ayat serta hadis-hadis yang memerintah untuk belajar ilmu agama itu sangat banyak. Di antaranya hadis ini, termasuk misalkan di antaranya hadis lainnya, hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari. Sabda Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, siapa orang, yuridillahu, yang berkehendak oleh Allah, bihi, dengannya, itu man, khairan, akan kebaikan, yufaqihu, memberikan pemahaman oleh Allah akan dia, fiddin, dalam agama. Nah, maka orang yang faham ilmu agama adalah orang yang telah mendapatkan karunia besar. Dia faham ilmul halal wal haram. Dia menjadi ahlut tamyiz, bisa membedakan antara yang hak daripada yang batil, memahami kewajiban-kewajiban sesuai tuntunannya, daripada salat misalkan terkait rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula praktik daripada ibadah-ibadah lainnya. Nah, jadi hadis ini sabda Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, adalah kebaikan sejati yang betul-betul dikaruniakan oleh Allah bagi seorang hamba, adalah ketika hamba tersebut faham ilmu agama. Faham ilmu agama. Nah, maka hadis ini juga dari sekian banyak hadis-hadis yang memberikan penegasan perintah belajar ilmu din. Harta belum tentu menjadi kebaikan, apalagi jabatan belum tentu menjadi kebaikan. Bahkan jabatan itu cenderungnya
adalah apa? Menjadikan seseorang berbuat zalim. Kebanyakan para pejabat itu atau para pemimpin itu akan masuk neraka. Demikian kata Rasulullah dalam hadisnya. Al-'irafatu haqqun walakinnal 'urafa'a finnar. Kepemimpinan itu hak. Sesuatu yang hak dibutuhkan. Walakinnal 'urafa'a finnar, akan tetapi kebanyakan para pemimpin itu akan masuk ke neraka. Maka jabatan belum tentu menjadi kebaikan. Harta demikian pula. Nah, tetapi orang yang betul-betul telah mendapatkan kebaikan adalah orang yang faham ilmu agama, memahami dengan benar praktik sholat, praktik bersuci, misalkan baik bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar, memahami praktik puasa, begitu, memahami praktik zakat ketika zakat tersebut telah wajib atasnya karena dia memiliki harta yang harus dizakatkan, memahami praktik berhaji ketika dia hendak melaksanakan haji. Nah, terkait itu maka para ulama kemudian mengatakan al-fardul 'aini min ilmiddin, ilmu agama yang hukumnya fardu ain itu ada dua, ada yang min ghairi sabab, ada yang ma'a wujudis sabab. Yang min ghairi sabab seperti artinya yang tanpa sebab, seperti sholat. Ini tidak terkecuali sholat ini siapa mukmin, muslim, mukallaf, wajib mengetahui praktik sholat sesuai tuntunannya, praktik bersuci. Ini namanya min ghairi sabab. Yang kedua ma'a wujudis sabab, bersama adanya sebab. Kewajiban tersebut menjadi ada karena keberadaan sebab. Contohnya zakat. Orang yang tidak punya harta untuk dizakatkan, maka tidak wajib atasnya untuk belajar ilmu zakat. Tetapi kalau dia punya harta yang wajib dizakatkan, maka dia wajib mempelajari ilmu zakat. Termasuk pada bagian ini misalkan nikah. Bab nikah itu luas itu. Madun belum wajib. Amar mau kawin maka wajib mengetahui. Itu namanya apa? Ma'a wujudis sabab. Udah belajar belum dia? Kawinnya udah kebelet dia. Madun masih jauh untuk berangkat haji, nunggunya 15 tahun, bahkan nabung pun belum, gak punya tabungan dan tidak punya uang untuk ditabungkan, belum wajib belajar ilmu haji. Tetapi kalau dia belajar ilmu haji ya tentu baik, tapi belum wajib. Nah, kapan wajib? Ketika mau berangkat. Udah siap-siap mau berangkat, maka wajib mempelajari ilmu haji. Nah, itu namanya ma'a wujudis sabab.
Lanjut. 2. Soal. Mal hikmatu min khalqil jinni wal insi? Apakah hikmah dari penciptaan jin dan manusia? Jawab. Liya'murahumullahu, untuk memerintah akan mereka, al jin wal ins, Allahu, oleh Allah, bi'ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah, kepadanya Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinnah, dan tidaklah menciptakan oleh aku, kata Allah, al jinnah, akan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, illa kecuali, liya'buduni, agar aku perintah mereka beribadah kepadaku. Ay li'amurahum bi'ibadati. Ini artinya liya'buduni, ay li'amurahum, untuk aku perintah akan mereka, bi'ibadati, dengan ibadah kepadaku. Ingat-ingat ini, jangan salah paham memaknai ayat ini. Untuk aku perintah, itu maksudnya. Liya'buduni, untuk aku perintah, kata Allah, untuk aku perintah mereka beribadah kepadaku. Nah, jangan difahami liya'buduni agar aku kehendaki mereka beribadah kepadaku. Tapi agar aku perintah, gitu. Mengapa? Karena al-amr dengan al-masyiah itu dua perkara yang berbeda. Perintah Allah dengan kehendak Allah itu dua perkara yang berbeda. Kehendak Allah berlaku bagi segala apapun yang terjadi pada alam ini. Artinya, segala apapun yang terjadi pada alam ini, kebaikan, keburukan, kekufuran, keimanan, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tetapi tidak semuanya dengan perintah Allah. Nah, kalau perintah Allah berlaku hanya kepada apa? Kebaikan, keimanan, kesalehan, ketaatan. Begitu. Allah tidak memerintah kepada keburukan, tetapi kejadian keburukan dengan kehendak Allah. Tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Allah tidak memerintah kepada kekufuran, tetapi kejadian kekufuran dengan kehendak Allah. Tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Nah, jadi perintah dengan kehendak itu dua perkara yang berbeda. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharut Tauhid mengatakan apa? Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war ridha kama sabat. Penjelasannya itu tadi, bahwa al-amr dengan al-masyiah atau al-iradah itu dua perkara yang berbeda. Al-masyiah dengan al-iradah maknanya sama. Nah,
Ayat ini maknanya liya'buduni, bukan untuk aku kehendaki mereka beribadah kepadaku, bukan, tetapi untuk aku perintah mereka beribadah kepadaku. Dapat paham ya? Nah, liya'buduni yang dimaksud li'amuruhum bi'ibadati, agar aku perintah mereka beribadah kepadaku. Lanjut. Al-hadisa atau al-hadisu boleh bacanya. Haqqullahi, kalau al-hadisa kalau baca al-hadisa artinya iqra'il hadisa, kedudukannya maf'ul bih. Kalau al-hadisu maka dia adalah mubtada dan khabar, bermula ini itu hadis. Haqqullahi ay hadzal hadis, asalnya begitu, mubtadanya mahdzuf. Haqqullahi bermula hak Allah 'alal ibadi, atas para hamba, ay ya'buduhu, untuk beribadah oleh mereka hu, akan Allah, wala yusyriku, dan tidak menyekutukan oleh mereka bihi, dengan Allah, syai'an, akan suatu apapun. Rawahu Asy-Syaikhani, telah meriwayatkannya oleh Asy-Syaikhani, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, di sini disebutkan haqqullahi 'alal ibad, artinya kewajiban para hamba. Di bahasa Arab kalau dikatakan haqqullahi 'ala ibadihi, artinya kewajiban para hamba. Hak Allah atas para hamba, artinya kewajiban para hamba. Ingat ini gaya bahasa Arab seperti itu. Kalau disebutkan haqquz zawji 'ala zaujati, hak suami atas istri, berarti kewajiban siapa? Istri. Kalau dikatakan haqquz zaujati 'ala zauji, hak istri atas suami, berarti kewajiban suami. Nah, dalam redaksi ini haqqullahi, hak Allah, 'ala ibadihi atau 'alal ibadi, atas para hamba. Maka yang dimaksud kewajiban para hamba, dan ini kewajiban yang paling pokok. Apa itu? Adalah ayya'buduhu, beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Apa artinya menyekutukan? Artinya menyerupakannya, menetapkan adanya Tuhan kepada selain Allah, atau menetapkan adanya keserupaan bagi Allah, seperti keyakinan mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Nah, itu syirik, itu keyakinan syirik, kufur. Termasuk keyakinan mengatakan bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan atau tersusun daripada bagian-bagian. Nauzubillah. Itu keyakinan apa itu? Kufur, syirik, menyekutukan Allah. Nauzubillah. Itu keyakinan menyalahi tauhid. Adapun keyakinan tauhid yaitu menetapkan bahwa Allah tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Allah Maha Suci dari tempat dan arah.
Maha suci dari tempat dan arah. Tidak di satu tempat atau di semua tempat, tidak dikatakan di mana-mana, tidak dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kufur itu ada dua model. Ada kufur syirik dan kufrun ghairu syirikin. Kufrun syirkun dan kufrun ghairu syirikin. Kufur syirik contohnya itu tadi, menetapkan adanya Tuhan kepada selain Allah, atau menetapkan adanya keserupaan bagi Allah. Itu namanya apa? Kufur syirik. Kufur syirik. Yang kedua, ada kalanya kufur itu disebut kufrun ghairu syirikin. Kufur bukan syirik, tapi kufur juga. Orangnya kafir, kufur ya sifatnya. Seperti apa? Seperti kufur pada perbuatan seperti melemparkan kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau nama-nama yang diagungkan seperti nama-nama Allah di tempat-tempat yang menjijikan, apalagi tempat-tempat yang penuh dengan najis. Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan semacam itu, maka itu menjatuhkannya dalam kufur. Disebut kufur fi'li. Disebut kufur fi'li. Ada kalanya kufur ghairu syirikin terjadi karena ucapan, disebut dengan kufur qauli. Kufur qauli seperti orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki para nabi, na'udzubillah, menghinakan Al-Quran, melecehkan hukum-hukum Al-Quran. Itu adalah kufur. Kufur, pelakunya telah keluar dari Islam, menjadi kafir. Disebutnya kufrun ghairu syirikin. Kufrun ghairu syirikin. Nah, jadi kufur itu modelnya ada yang disebut kufrun syirkun, ada yang disebut kufrun ghairu syirikin. Lanjut. 3. Soal, kaifa tasihhul ibadatu? Bagaimana tasihhu sah al-ibadatu oleh ibadah, oleh suatu ibadah. Ya, ibadah apa saja? Banyak praktik ibadah, salat, puasa, zakat, tahajud dan lain-lain. Jawab, tasihhu ibadatullahi, sah ibadah kepada Allah, mimman, dari orang, ya'taqidu, yang meyakini, oleh dia man, wujudallahi, akan adanya Allah, wala yushabbihuhu, dan tidak menyerupakan oleh dia man, hu, akan Allah, bisyai'in, dengan suatu apapun, min khalqihi, dari makhluknya.
amal ibadah atau amal saleh apapun bentuknya, syaratnya adalah sihhatul iman, sahnya iman. Yang dimaksud keyakinan yang benar, keyakinan yang benar. Orang kafir melakukan amal saleh sebanyak apapun maka tidak bermanfaat darinya, baginya. Tidak bermanfaat dari amal soleh tersebut baginya, sedikit pun tidak bermanfaat. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tidak diterima sedikit pun kebaikan daripada orang kafir. Orang kafir itu ada banyak macamnya. Orang kafir al-mu'lin bi kufrihi, orang kafir yang dia apa? Terang-terangan dengan kekufurannya, terang-terangan dengan agama yang diyakininya di luar agama Islam. Ini namanya al-kafir al-mu'lin bi kufrihi. Ada kalanya orang kafir itu dia mengaku muslim. Nah, penting untuk difahami ini. Dia mengaku muslim. Seperti siapa? Orang-orang yang dia mengaku muslim tetapi keyakinannya rusak. Dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya, seperti kaum musyabbihah, mujassimah. Seperti itu kaum musyabbihah, yaitu golongan yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, golongan yang mengatakan Allah sebagai jisim, walaupun mereka mengaku muslim, walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dalam keyakinan mereka seperti itu, Allah punya keserupaan, Allah punya bentuk, punya ukuran, ini orang rusak akidahnya, bukan orang muslim. Sehingga ini orang juga seperti yang kafir al-mu'lin bi kufrihi itu tadi, dia punya amal kebaikan tidak diterima sedikit pun, ibadahnya tidak dianggap sedikit pun, walaupun ini orang bentuknya sholat, ini orang mengerjakan pekerjaan sholat, tidak diterima, tidak sah sholatnya. Demikian pula amal solehnya tidak diterima darinya. Dapat dipahami nih? Nah, karena syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal soleh adalah apa? Sihhatul iman, sahnya iman. Sihhatul i'tiqad, lurusnya keyakinan. Nah, kalau keyakinannya menyalahi akidah Islam walaupun mengaku muslim, tidak dianggap. Amal ibadahnya atau amal solehnya tidak dihitung sedikit pun. Nah, makanya disebutkan di sini tasihhul ibadatu mimman ya'taqidu wujudallahi wa la yushabbihuhu bi syai'in min khalqihi. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun. Ini ayat memberikan makna yang mutlak bahwa Allah tidak menyerupai apapun secara mutlak dari segala ciptaannya, pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Tidak ada keserupaan bagi Allah dengan suatu apapun. Ayat ini memberikan apa? Makna at-tanzih al-kulli, memberikan makna
pensucian terhadap Allah dengan pensucian yang total, mutlak. Tidak ada keserupaan bagi Allah dengan suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Nah, maka ini wajib menjadi keyakinan yang wajib pegang teguh, dan seorang muslim yang berkeyakinan seperti itulah yang dianggap sah pada amal ibadahnya dan segala amal solehnya. Wa qala Rasulullah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fikrata fir rabbi, tidak ada difikirkan, artinya tidak dapat difikirkan, fir rabbi, pada Allah. Artinya Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Rawahu Abul Qasim Al-Ansari, telah meriwayatkannya oleh Abul Qasim Al-Ansari. Sama dengan perkataan para ulama di kalangan ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, seperti pernyataan siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Zunnun al-Misri, dan para imam terkemuka lainnya mengatakan apa? Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Imam At-Tahawi berkata, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Allah tidak dapat diraih oleh segala prasangka dan fikiran-fikiran atau pemahaman-pemahaman. Nah, ini makna hadis sabda Rasulullah, la fikrata fir rabb, artinya Allah tidak dapat difikirkan, karena apapun yang dipikirkan oleh akal kita mestilah dia itu benda. Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Tidak boleh digambarkan, dibayangkan, dibentuk dalam hati, dalam akal fikiran, dalam prasangka-prasangka. Allah Maha Suci dari itu semua. Qala Al-Ghazali, telah berkata oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, la tasihhul ibadatu, tidak sah oleh ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah mengenal yang disembah. Yang dimaksud mengenal Allah, yang dimaksud mengenal bahwa Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Jadi mengenal Allah artinya mengenal sifat-sifatnya yang wajib baginya dan mustahil atasnya, yang dengan mengenal itu lalu mentauhidkannya. Seorang yang memahami sifat-sifat Allah, yang dengan itu dia berkeyakinan bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, tidak menyerupai apapun dari segala makhluk-makhluknya, maka ini orang ahlut tauhid. Berarti ini orang apa? Mengenal al-ma'bud. Nah, Imam Ghazali mengatakan orang yang dia beribadah sebanyak apapun, tetapi kalau dia berkeyakinan Allah memiliki bentuk dan ukuran, Allah memiliki tempat dan arah tersusun daripada bagian-bagian atau anggota-anggota badan, ini orang tidak sah amal ibadahnya, tidak diterima segala bentuk amal solehnya.
Ini orang dihukumi kafir, bukan orang muslim, walaupun dia mengaku dirinya muslim. Masya Allah, penting itu. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Syirik gitu. Ya, jadi kesimpulannya begini. Apabila seseorang berkeyakinan ada yang menciptakan manfaat atau menciptakan bahaya bagi dirinya kepada selain Allah, maka ini orang dihukumi kafir musyrik. Walaupun dia mengaku muslim, kalau dia meyakini ada selain Allah yang menciptakan manfaat bagi dirinya bukan dari Allah, dia meyakini an-nafi', yang menciptakan manfaat. Menciptakan ini, ingat ini, bukan memberikan, karena kalau memberikan maknanya umum. Menciptakan, apa artinya menciptakan? Mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Orang berkeyakinan ada selain Allah yang menciptakan manfaat bagi dirinya, sehingga ini manfaat bukan dari Allah, ini orang dihukumi kafir. Iya, ya jelas, berarti dia menetapkan ada sekutu bagi Allah. Atau dia berkeyakinan bahwa ada yang menciptakan bahaya bagi dirinya selain Allah. Selain Allah menciptakan bahaya bagi dirinya selain Allah, maka orang dihukumi musyrik kafir. Menciptakan, ingat-ingat itu, menciptakan bukan artinya memberi manfaat atau memberi bahaya. Nah, jadi kalau ada orang misalkan larung kepala kerbau, dia meyakini bahwa yang menciptakan manfaat bagi dirinya atau yang menghindarkan bahaya dari dirinya adalah Nyi Roro Kidul, bukan dari Allah tapi Nyi Roro Kidul. Ini orang dihukumi kafir. Kafir, musyrik. Alhamdulillah. Ya, pokoknya batasannya itu tadi. Adapun kalau umpama seseorang tetap meyakini bahwa hakikat yang menciptakan manfaat atau yang menetapkan bahaya bagi dirinya adalah Allah yang menciptakan. Umpama ini orang misalkan mencari sebab-sebab, tetapi sebabnya menyalahi tuntunan syara, tapi tetap dia meyakini hakikat yang menciptakan adalah Allah, menciptakan manfaat atau bahaya itu adalah Allah. Ini orang tidak dihukumi kafir, tapi dia berdosa haram melakukan sesuatu yang menyalahi syara. Gitu.
Jadi batasannya di situ. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا من خيري الدنيا والآخرة بجاه نبينا محمد وبحقه وبحرمته صلى الله على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين.